Hari ini Intan mau membahas salah satu jenderal dari dinasti Ming yang setia banget sama dinasti Ming. Bahkan saat kaisar terakhir dinasti Ming ini bunuh diri dan dinasti Qing itu berdiri, dia itu berusaha untuk mendirikan dinasti Ming. Dia nggak mau tunduk sama dinasti Qing. Yang paling terkenal dari jenderal ini, dia berjasa dalam membebaskan Taiwan dari pendudukan Belanda. Nama dari jenderal ini adalah Koxinga. Daja ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message itu bisa berupa video request, pertanyaan, atau dukungan yang nantinya semua akan Intan bacakan di video berikutnya. Juga untuk teman-teman yang suka sama baju yang Intan pakai, sekarang sudah available di Tokped sama Shopee. Ada versi kaos berkerah. Untuk kaos oblong sendiri itu juga ada dua varian, yaitu katun combat dan katun premium. Untuk teman-teman yang pengen tahu bedanya katun combat sama premium, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO cuman 2 minggu, segera kepoin, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Nama kecil Koxinga adalah Fukumatsu. Loh, kok nama Jepang Cek Intan? Lah iya, soalnya memang Koxinga ini lahir di Jepang, tepatnya di Provinsi Heisen. Koxinga lahir pada tanggal 28 Agustus 1624. Ayahnya Koxinga namanya adalah Cheng Celung. Dia itu menikah dengan wanita Jepang. Makanya Koxinga saat lahir sampai berusia 7 tahun dia tinggalnya di Jepang. Kemudian setelah itu Koxinga pindah ke Fujian di Tiongkok. Saat Koxinga beranjak dewasa, dia ikut ujian negara dan meraih gelar Lin Sanseng. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang ujian negara. Susah banget loh guys lolos ujian negara ini. Lebih mudah gosok giginya buaya daripada lulus ujian negara. Dari ujian negara itu ya banyak yang mati, banyak yang stres. Salah satu contohnya yang stres adalah Hong Xiuquan. Saking stresnya gara-gara nggak lulus ujian negara, dia itu sampai memberontak, dan pemberontakannya itu paling bersejarah, paling berdarah dalam sejarah. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang pemberontakannya Hong Xiuquan itu. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Itu sampai bawa-bawa namanya Yesus tuh. Seperti yang kita ketahui, Usankue bekerja sama dengan bangsa Manchu untuk merebut ibu kota. Bangsa Manchu itu kemudian mendirikan dinasti, yaitu dinasti Qing. Masalahnya Tiongkok itu kan kebanyakan suku Han. Mereka itu banyak yang nggak suka kalau negaranya itu dipimpin oleh bangsa asing. Salah satunya adalah Koxinga. Sehingga Koxinga itu dia mati-matian kepingin lagi mendirikan dinasti Ming. Koxinga dan loyalis dinasti Ming itu lari ke selatan dan menduduki kota Nanjing dan mengangkat Pangeran Fu menjadi Kaisar Hong Kuang. Tapi sayangnya di tahun berikutnya pasukan dari dinasti Qing ini menyerang Yangzhou sama Nanjing dan berhasil, sehingga kaisar berhasil ditangkap dan dieksekusi. Para loyalis dinasti Ming ini tidak menyerah. Dia kemudian lari ke daerah Fuzhou. Di sana dia mengangkat Pangeran Tang menjadi Kaisar Long-u. Cheng Celung, ayah dari Koxinga itu ikut andil dalam misi ini. Di Fuzhou ini guys, kaisar itu aman karena militernya itu kuat. Berulang kali pasukan Qing itu mencoba menerobos masuk, tapi berhasil digagalkan. Kaisar saking puasnya itu sampai ngasih gelar Koxinye, ya Koxinga itu, kepada Koxinga dan mengganti nama Koxinga jadi Cheng Kung. Pemerintahan Qing bingung ya kan, loh ini kok nggak kerebut-rebut. Akhirnya pemerintah Qing itu mengirim utusan untuk menemui Cheng Celung, ayahnya Koxinga itu. Dikasih pangkat, kekayaan, wanita, wis apapun wis. Akhirnya Cheng Celung pun terbujuk dan auto jadi pengkhianat.
Zheng Zelong itu sengaja memindahkan pasukan sehingga pertahanan Fuzhou ini lemah dan tentara Qing akhirnya berhasil menerobos Fujian. Di sana Kaisar Longwu berhasil ditangkap dan dieksekusi. Koxinga dan pamannya karena ditinggalkan begitu saja sama Zheng Zelong, akhirnya dia yang mengambil alih pasukan militernya Zheng Zelong. Koxinga itu dengan rajin, dengan gigih, dia itu melatih, merekrut. Setelah dirasa pasukannya itu sudah cukup kuat, dia mau menyerang Manchu di Tong'an. Di Tong'an itu berhasil guys, Tong'an berhasil dimiliki oleh Koxinga, tapi sayang sekali Koxinga tidak mampu mempertahankannya sehingga ya udah Tong'an pun jatuh ke tangan dinasti Qing. Kemudian dinasti Qing melakukan serangan balik pada musim semi 1647 dan Koxinga ini kewalahan, dia tidak bisa mengatasi. Pasukan Qing itu menyerang tempat kediamannya Koxinga. Ibunya Koxinga berhasil ditangkap. Ibunya Koxinga itu karena dia tidak mau mengikuti suaminya yang membelot ke pemerintahan dinasti Qing itu, akhirnya dia dipaksa untuk bunuh diri sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 1650, Koxinga itu memantapkan dirinya menjadi kepala keluarga dari keluarga Zheng dan berjanji untuk setia kepada Kaisar Yongli. Kaisar Yongli ini kaisarnya dinasti Ming ya. Maksudnya masih ada keturunan dari kaisar dinasti Ming. Dan Koxinga itu membangun base di Quanzhou, Changzhou di pantai Tenggara itu. Saat Koxinga memimpin, Quanzhou dan Changzhou ini tidak bisa ditembus oleh pasukan dari dinasti Qing. Sehingga pemerintahan Qing itu akhirnya mengirim lagi utusan untuk berunding dengan Koxinga. Kali ini yang diutus adalah ayahnya sendiri, yaitu Zheng Zelong. Sama, mau dikasih uang, pangkat, wanita, dan lain-lain. Tapi kali ini Koxinga menolak, dia nggak mau. Ya udah, karena Koxinga nolak, pasukan dari dinasti Qing ini nyerang Kinmen. Kinmen itu adalah tempat di mana Koxinga itu ngelatih pasukan-pasukannya. Manchu berhasil dikalahkan. Setelah ngalahkan Manchu nih, Koxinga pede, dia kemudian mau nyerang Nanjing. Tapi sayang banget, misi di Nanjing ini gagal. Di sisi lain, Kaisar Yongli itu menyelamatkan diri, lari ke Burma. Nah, di situ kan Koxinga ini bingung, iya kan? Loh, aku ini bersusah payah mau mendirikan dinasti Ming, lah terus kaisarnya sendiri lari, pemimpinnya lari. Kemudian karena Koxinga ini tidak mampu berjuang sendirian, mainland itu sudah terlalu besar, makanya Koxinga menyelamatkan diri ke Pulau Formosa yang sekarang namanya adalah Taiwan. Sekilas tentang Taiwan, Taiwan itu sejak lama penduduk lokalnya itu namanya adalah aborigin Taiwan, di mana aborigin Taiwan itu nenek moyang dari Melayu dan Filipina. Dia sudah puluhan tahun, ribuan tahun menempati Pulau Formosa itu. Kemudian datang orang-orang China yang datang menyelamatkan diri ke Taiwan karena China waktu itu chaos karena peperangan dan lain sebagainya. Orang-orang Tiongkok yang ke Taiwan pada saat itu namanya suku Huklu. Kemudian Belanda datang menduduki Taiwan, di mana suku aborigin Taiwan itu diperas tenaganya dan suku-suku Huklu itu dikenakan pajak yang sangat tinggi. Pada tanggal 30 April 1661, Koxinga beserta 25.000 prajurit dan 400 kapal berlabuh di Luerman Peninsula. Dan kedatangan Koxinga ini disambut gembira oleh penduduk lokal. Belanda, meskipun dia itu kedatangan Koxinga dengan jumlah banyak, dia itu pede. Meskipun loh ya, Belanda itu cuma punya 1.140 tentara dan 8 kapal. Kenapa pede? Karena Belanda itu punya senjata yang jauh lebih canggih, jauh lebih modern. Dia punya tembak, dia punya bom. Tapi Koxinga maju tak gentar, tetap perang pun terjadi, Belanda kalah. Koxinga ngusir Belanda, pulau ini itu miliknya China, kalian orang asing pergi saja, sudah waktunya pulau ini balik ke pemiliknya.
Pada tanggal 1 Februari 1662, Gubernur Belanda Frederik Govet itu menyerahkan benteng Selandia ke Koxinga. Belanda meninggalkan Taiwan. Koxinga memimpin di Taiwan itu, sehingga Taiwan itu menjadi pangkalan militer loyalis yang ingin memulihkan dinasti Ming. Eranya Koxinga itu sama sejarawan dinamakan era Tungning. Koxinga itu ngasih lembu, peralatan pertanian kepada suku aborigin Taiwan, juga ngasih baju dan topi dinasti Ming. Kemudian Koxinga mengancam Spanyol yang lagi menduduki Filipina. Dia mengancam mau menyerang Spanyol. Tapi sayangnya serangan tersebut tidak pernah terjadi karena Koxinga keburu meninggal. Tapi guys, karena ancamannya Koxinga itu banyak pasukan Spanyol yang ditarik dari Manila. Menurut Tony Andrade yang merupakan sejarawan, dia itu bilang kalau misalkan Koxinga hidup nih, Spanyol itu bisa kalah. Koxinga meninggal karena malaria pada bulan Juni 1662, hanya beberapa bulan setelah Belanda meninggalkan Taiwan. Koxinga itu meninggal di usia yang sangat muda banget, 37 tahun. Ada spekulasi yang mengatakan kalau Koxinga ini stres saat bawahannya itu menolak untuk mengeksekusi putranya Koxinga yang namanya Chengqing. Loh, kenapa sih kok Koxinga itu mau mengeksekusi putranya sendiri? Soalnya putranya ini selingkuh sama pengasuhnya sampai si pengasuh itu mengandung. Jadi Koxinga itu kecewa. Koxinga meninggal dalam keadaan delirium atau kegilaan ya, karena dia tuh kecewa berat, kecewa sama bapaknya dan kecewa sama anaknya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini tentang Koxinga. Seperti biasa buat teman-teman kalau mau nambah-nambahin, diskusi atau mau koreksi barangkali Intan ada salah, silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.